أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى أيضا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت باب وكل الناس داخله. أما بعد، أيها الحاضرون والمسلمون رحمكم الله، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan siang ini bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1432 Hijriah, hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadiratnya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada kesempatan siang ini telah dapat berkumpul bersama di ruangan Masjid Jakarta Islamic Center dalam rangka memenuhi panggilannya guna untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan langkah baik kita, niat baik kita dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, insyaallah semuanya dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Berbicara masalah kehidupan manusia tidak terasa, bulan Rajab kita lalui, sekarang bulan Sya'ban tanggal 6, kurang lebih sekitar 24 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian sekitar 9 hari lagi kita selaku umat Islam, kalangan ulama-ulama Nahdliyin, malam itu terkenal dengan apa yang dikatakan malam nisfu Sya'ban. Kita minta ba'da maghrib membaca Yasin 3 kali, diiringi dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika ya dzal jalali wal ikram, dan selanjutnya Yasin yang pertama. Insyaallah yang hadir pada kesempatan siang ini dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Mudah-mudahan dimurahkan rizki banyak serta halal. Dan yang ketiga, kita yang hadir pada kesempatan siang ini insyaallah dikuatkan iman dan Islamnya. Kita sebagai umat Islam mengetahui
Ramadan kemarin perasaan belum lama, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Mungkin Ramadan kemarin ada seorang ulama, ada seorang mubaligh, ada seorang orator, almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, masih memberikan ceramah-ceramah di depan umat. Ramadan yang akan datang mungkin kita tidak akan mendengarkan lagi nasihatnya di televisi. Sering saya sampaikan di dalam ceramah, berapa sih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kembali kepada sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih umur oleh Allah mencapai 63 tahun. Abu Bakar Siddiq dikasih umur oleh Allah mencapai 63 tahun. Umar bin Khattab dikasih umur oleh Allah mencapai 63 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan dikasih umur oleh Allah mencapai 88 tahun, lebih tua dari Presiden Soeharto yang umurnya cuma 86 tahun 7 bulan 19 hari. Bagaimana usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau dikasih umur oleh Allah mencapai 65 tahun, lebih muda dari Gus Dur yang dikasih umur oleh Allah mencapai 69 tahun 4 bulan 26 hari. Selasa kemarin, mubaligh yang mendapatkan predikat sejuta umat, beliau luar biasa. Singa podium, macan panggung. Apa yang tidak ada pada diri dia? Dari vokal, retorika, intonasi, wawasan politik dan lain sebagainya, sulit mencari figur semacam beliau. Berapa usia beliau dipanggil oleh Allah? Kemarin beliau dipanggil oleh Allah dalam usia 59 tahun 4 bulan 3 hari. Hadirin kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum lama kemarin kita memperingati Isra dan Mi'raj. Apa sih tujuan Isra dan dimi'rajkan Rasulullah? Ajilu bis salati qabla al-faut wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Segeralah kamu sholat sebelum kamu terlambat, dan segeralah kamu bertobat sebelum kamu mati. Berbicara masalah sholat, kita tahu bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tepat tanggal 17 Agustus, dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Sungguh sangat keterlaluan apabila ada umat Islam mengetahui bahwa kemerdekaan tanggal 17 dan Al-Quran diturunkan tanggal 17, namun tidak sedikit orang-orang kita yang ngaku dirinya agama Islam, namun dia tidak mengerjakan 17 rakaat. Ini telepon Allah 4-4-3-4-2, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sebab di satu sisi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, dirikan salat, sesungguhnya dengan salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal yang semacam itu perlu kita sadari. Di sini kita segeralah kamu sholat sebelum kamu terlambat, segeralah kamu bertobat sebelum kamu mati. Sebab sekalipun dia ngaku agama Islam,
Kalau dia tidak melaksanakan ibadah solat, maka dia dikategorikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menghancurkan agamanya. Sesuai dengan sabdanya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia termasuk orang yang menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, sekalipun dia ngaku agama Islam, kalau dia tidak melaksanakan ibadah salat, maka dia adalah orang yang menghancurkan agamanya. Kematian akan datang kepada kita, tidak ada yang tahu. Sebab apa yang difirmankan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka apabila datang ajal, Allah tidak akan memajukan dan tidak akan memundurkan. Sebab apapun alasannya, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh, mati itu adalah merupakan pintu dan tiap-tiap manusia pasti bakal memasuki kepada pintu tersebut. Yang paling kita pikirkan, fa aina tadhhabun, maka hendak kemana kamu pergi? Allahu Akbar. Berbicara masalah kehidupan manusia, marilah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan Jumat ini, insya Allah yang pertama dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, dimurahkan rezeki banyak serta halal. Apalah artinya rezeki banyak kalau didapat dari hasil yang tidak halal? Dan yang ketiga, ini yang paling terpenting, minta dikuatkan iman dan Islamnya sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab ciri-ciri orang munafik ini digambarkan, al munafiqu fil masjid katair fil qafas. Orang-orang munafik di dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Al mu'minu fil masjid kasama fil ma. Orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang di dalam masjid ini seperti ikan di dalam air, perasaannya betah saja menghadap dan mendekati diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, manusia yang baik bukan berarti manusia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong kalau manusia tidak pernah bersalah, bohong kalau manusia tidak pernah berdosa. Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, tentunya melalui proses yang dikatakan apa? Taubatan nasuha yang sebenarnya. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mubaligh yang mendapatkan predikat sejuta umat ini, Bapak Kiai Haji Zainuddin MDiat, diterima iman Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya keluarga yang ditinggalkan, termasuk para pengikutnya yang hadir pada kesempatan siang ini, bisa melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini insya Allah menjadi saksi nanti di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Diakhiri dengan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang akan mendapat keuntungan? Hanya 4 perkara. Yang pertama, illalladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.